Episode 49. RH Tuan Muda Arogan. Kinzo segera tancap gas untuk pulang ke rumahnya. Kinzo akhir-akhir ini banyak masalah. Resto yang terbakar belum kelar dibangun. Omset pemasukan cabang Kins Ramen yang di luar kota mengalami penurunan yang signifikan hingga membuat kepala Kinzo berdenyut. 15 menit kemudian, Kinzo sampai di rumahnya. Lalu dia segera memasuki rumahnya dan Anjani sudah berada di ruang tamu menunggunya. "Anjani, Putriana masih belum ada juga?" tanya Kinzo kepada istri keduanya. "Iya, Pak. Anjani dan Mbok Minah sudah mencari ke semua penjuru ruangan namun Mbak Putriana tetap tidak ditemukan." "Iya, kan Mbok?" tanya Anjani kepada Mbok Minah yang duduk bareng bersama mereka. "Benar. Nyonya Putriana menghilang sejak siang tadi setelah Mbok selesai mencuci piring." Mbok Minah cemas dan kebingungan karena Putriana menghilang secara tiba-tiba. "Coba ditelepon siapa tahu diangkat." Anjani menyuruh Kinzo untuk menelepon Putriana. "Papa sudah menelepon berkali-kali tetapi nomor Putriana tidak aktif," jawab Kinzo yang berjalan mondar-mandir karena cemas. Lalu mereka terdiam sesaat karena bingung mau mencari Putriana kemana. "Telepon pihak kepolisian saja bagaimana Tuan? Agar dilacak oleh orang intelijen seperti mereka." Mbok Minah memberi saran agar dicari oleh pihak kepolisian. "Sudah. Saya sudah menghubungi pihak kepolisian dan nanti akan segera dihubungi." Kinzo lalu duduk di sofa karena merasa penat dan kelelahan. "Ya sudah. Kita serahkan saja pada Tuhan. Kita berdoa saja dia hanya pergi ke suatu tempat bukan diculik," ucap Anjani memberi ketenangan kepada Kinzo dan Art yang juga ikut cemas memikirkan majikannya yang hilang. Pagi itu, Rahel bangun saat subuh. Cynthia dan Rahel seperti biasa melaksanakan sembahyang subuh secara berjamaah. Selesai sholat, Rahel akan pergi ke pasar untuk membeli stok bahan makanan karena waktu itu hari Minggu dan sedang libur. "Bunda, Rahel pamit ke pasar dulu, ya?" tanya Rahel kepada ibunya. "Iya, nak kamu hati-hati. Kamu naik motor Bunda saja agar cepat," perintah Cynthia kepada anaknya. Cynthia sedang menyiapkan sarapan untuk kedua pria yang menjaga rumahnya. Nino dan Rido nama penjaga itu. Rencananya Cynthia akan membuat gerbong rumah agar lebih aman. Nino dan Rido akan menjadi satpam tetap di rumah keluarga Rahel. "Tidak perlu, Bun. Rahel jalan kaki saja karena berjalan kaki menjadi tubuh kita lebih sehat, apalagi di pagi hari." Rahel memilih berjalan kaki untuk pergi ke pasar. Kini Rahel akan segera ke pasar. Dia memakai gamis berwarna biru navy dan kerudung berwarna hitam yang terlihat kalem dan anggun. Rahel menyusuri gang-gang sempit untuk sampai di pasar. Saat setengah perjalanan ada ibu-ibu berpawakan tinggi kurus menyapa Rahel. "Kamu nak Rahel, kah?" "Anaknya Ibu Cynthia?" tanya ibu-ibu komplek tersebut dengan pertanyaan menyelidik. "Benar, Bu. Ada apa ya?" tanya balik Rahel yang disapa oleh ibu-ibu tersebut. "Kebetulan saya pelanggan resto, Wong Deso, milik ibu kamu. Rasanya enak loh dek, masakannya. Ibu mau pesan nasi kuning ayam sambalado 100 box untuk acara arisan yang akan dilaksanakan besok." "Bisa, kan?" tanya ibu-ibu itu karena dia akan memesan masakan dari resto ibunya. "Bisa dong, Bu. Saya bisa meminta nomor WA dari ibu. Agar nanti Anda bisa chat dengan bunda saya," jawab Rahel menjelaskan dan meminta kontak WA dari ibu tersebut. "Iya. Ini nomor WA saya." Ibu tersebut memberikan nomor WA-nya kepada Rahel. "Ya, terima kasih. Nanti kami hubungi saat sampai rumah. Sekarang saya hendak ke pasar untuk membeli stok masakan." Ibu itu mengangguk. Lalu Rahel melenggang pergi untuk melanjutkan ke pasar tradisional.
7 menit kemudian, Rahel telah sampai di pasar. Dia mulai membeli beberapa bumbu dan kebutuhan pokok lainnya. Hingga yang terakhir, dia akan membeli daging ayam di pedagang daging ayam yang sudah menjadi langganannya. "Bang, beli daging ayamnya 3 kilo, ucap Rahel kepada pedagang ayam tersebut sambil menyiapkan beberapa lembaran uang untuk membayar daging ayam yang dibelinya. "Ini Neng, tak kasih bonus kepala ayam dan sayap ayam seberat 1/4 kilo karena Neng Rahel sering beli ke sini," ucap pedagang ayam tersebut yang berperawakan gendut dan berambut ikal. Pedagang tersebut tersenyum senang karena jualannya mulai laku. "Iya. Terima kasih Bang. Totalnya berapa ya?" tanya Rahel menanyakan total harga daging ayam yang dia beli. "Totalnya 120.000, saya diskon menjadi 100.000 saja sebagai bonus rutin beli di saung saya." Pedagang itu memberikan diskon harga kepada Rahel. "Oh, iya. Terima kasih. Ini uangnya." Lalu Rahel menyodorkan uang lembaran merah berjumlah 1 lembar kepada pedagang tersebut. Beberapa detik kemudian, Rahel meninggalkan ruang tersebut. Rahel mulai keluar dari pintu utama pasar itu dan berjalan di tepi jalan raya. Tiba-tiba mata Rahel melihat insan yang tak asing baginya. Dia Harley. Harley sedang makan bersama dengan wanita cantik berkerudung biru di salah satu rumah makan tidak jauh dari pasar tersebut. Rahel mulai berhenti dan mengamati mereka dari kejauhan. Seketika hatinya bagai terguncang oleh petir karena bergemuruh dan cemburu. "Harley, aku tidak menyangka kamu di belakangku bersama wanita lain. Padahal aku sudah percaya dengan kamu." Jemari tangan Rahel mengepal kuat karena geram dan matanya mulai berkaca-kaca. Tanpa sadar, keranjang belanjaannya mulai terjatuh. "Bruk." Saat itu, Harley dan wanita berkerudung biru itu menoleh ke sumber suara. Lalu Harley terkejut dan menghampiri pujaan hatinya, "Rahel. Rahel, kakakmu di sini?" tanya Harley dengan kata terbata-bata. "Aku di sini itu tidak penting bagi kamu." Rahel menjawab pertanyaan dari Harley dan secara refleks dia mengeluarkan air mata. "Rahel, kamu menangis. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Dia hanya..." Sebelum Harley meneruskan perkataannya, Harley menyahut dan berkata, "Sudah cukup. Tidak perlu dijelaskan lagi. Aku mau pergi." Rahel lalu mengambil belanjaannya yang terjatuh seraya berjalan cepat agar Harley tidak mengejarnya. "Rahel, tunggu aku." "Arf." Harley memekik dan mengacak rambutnya karena dia sangat ceroboh. Bisa-bisanya dia makan bareng bersama Linda dan diketahui oleh belahan jiwanya. "Bos, dia pacar Anda?" tanya Linda seketika. Dia terkejut dan terenyuh melihat kejadian itu. "Diam kamu gadis ingusan." Harley tersulut emosi dan akhirnya memarahi Linda yang tidak bersalah. Lalu Harley segera tancap gas dan mengejar Rahel tanpa menghiraukan Linda yang nanti pulang entah naik apa. Tidak lama Harley menemukan Rahel. Harley langsung turun dari mobil dan mencekal kuat tangan Rahel. "Harley, cepat lepaskan tangan kamu, kamu jangan dekat denganku kembali." bentak Rahel dengan matanya yang masih sembab membuat dia semakin terlihat cantik. Episode 50. Deru perasaan yang menggelora di hati Harley kepada Rahel semakin terlihat. Dia rela meninggalkan Linda sendirian di rumah makan yang sengaja Harley singgahi bersama dengan Linda. Harley mengejar Rahel sampai akhirnya mereka bertemu. Harley langsung mencekal tangan Rahel dengan kuat, agar dia tidak bisa lari darinya. "Rahel, kamu jangan salah paham. Wanita itu bernama Linda, adalah senior karyawan restoku yang sangat dipercaya. Kami tadi akan mengantar pesanan Dusmi Ramen untuk pelanggan yang sedang mengadakan acara. Namun, di tengah jalan Linda merasa lapar jadi aku sengaja mengajak dia ke rumah makan terdekat." Harley berusaha menjelaskan hubungannya dengan Linda yang sebatas bos dengan karyawan tidak lebih.
Rahel masih terdiam beberapa saat sambil menunduk. Perlahan-lahan dia menghembuskan nafas agar berasa lebih tenang kembali. Harley masih berdiri di samping Rahel dan masih memegang tangan Rahel dengan kuat. Dia menanti gadis idamannya membuka suara. Iya. Maaf jika aku telah salah paham. Rahel lalu mengusap air mata, yang tersisa lalu dia menoleh ke arah Harley, dan menatapnya dengan tatapan yang intens. Dia akhirnya tersenyum kembali. Terima kasih. Hanya kalimat itu yang terucap dari mulut Harley. Dia merasa lega kembali karena Rahel sudah tidak menangis lagi. Dia meminta maaf atas kesalahpahamannya, pertanda Rahel masih percaya dengannya. Harley, gadis yang bersama kamu tadi, kemana? Kamu kok tega meninggalkan dia? Ayo kita mencarinya. Rahel mengkhawatirkan Linda dan akhirnya Harley dan Rahel segera mencari keberadaan Linda sehingga tidak lama Linda sudah ditemukan. Hai, kamu Linda. Maafin aku karena telah salah paham. Kalian lanjutin saja perjalanan untuk mengantar pesanan. Gara-gara aku jadinya mengulur waktu. Rahel meminta maaf dan menyuruh mereka melanjutkan perjalanan. Iya, sama-sama. Kamu jangan cemburu lagi. Aku hanya bawahan dari bos Harley. Sebenarnya Linda juga mengagumi Harley, namun cinta itu tidak bisa dipaksakan dan dia harus sadar diri. Lalu Harley menyahut pembicaraan kedua gadis berjilbab tersebut seraya berkata, Rahel, kita lanjutin kerja dulu ya. Kamu hati-hati di jalan. Harley berpamitan dengan Rahel sambil tersenyum manis dan bergegas masuk ke dalam mobilnya dan disusul oleh Linda. Tidak lama mobil yang dikendarai Harley melaju dengan cepat. Beberapa detik kemudian, Rahel melanjutkan perjalanan untuk pulang. 10 menit kemudian, Rahel sudah sampai di rumahnya. Waktu menunjukkan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ibunya, Rahel kebetulan belum berangkat ke resto. Rahel, kamu sudah pulang? Tanya Cynthia kepada anaknya. Iya, Bunda. Maaf agak lama pulangnya karena ada ibu-ibu komplek ingin memesan nasi kuning sambalado berjumlah 100 box. Ini ada nomor WA-nya. Rahel lalu mengambil gawai ibunya dan segera menyimpan nomor pelanggan ibunya yang memesan nasi kuning tersebut. Iya. Nanti Bunda akan mencoba menghubungi nomor WA tersebut, jawab Cynthia sembari menata barang-barang yang akan dibawa ke resto. Der. Ponsel Kinzo bergetar dan terdapat nomor yang tidak dikenal sedang meneleponnya. Lalu dia segera mengangkat telepon tersebut. Halo, ini dengan siapa ya? Tanya Kinzo penasaran dengan nomor baru yang meneleponnya. Ini dengan Kinzo Sanjaya. Dengarkan siapa yang berkata ini. Penelepon dengan nomor tidak dikenal itu sedang memberitahukan suara seseorang untuk didengar oleh Kinzo. Tolong aku, Pak. Ini istri kamu, Putriana. Mama dibekap oleh beberapa bandit di gudang yang berbau pengap dan Mama tidak tahan. Terdengar suara erangan Putriana meminta tolong kepada Kinzo di dalam sebuah ruangan yang pengap. Wajah Kinzo mulai memerah dan cemas tidak karuan. Ma, ini Papa. Mama jangan panik dan cobalah untuk tenang dan selalu berdoa kepada Tuhan. Papa nanti akan segera ke sana. Kinzo menjawab telepon dari istrinya dengan suara serak karena sedih. Dia mencoba untuk menenangkan Putriana yang berada di seberang sana. Benarkah itu suara istrimu? Jika istri kamu ingin selamat, serahkan uang 100 juta rupiah ke markas kami. Jangan coba-coba membawa polisi ataupun pengawal. Jika kamu melanggar, Putriana akan kami habisi. Bandit itu mengancam Putriana jika Kinzo tidak memberikan uang sebesar 100 juta rupiah. Sehingga membuat Kinzo geram dan syok berat. Oke, tetapi jangan apa-apakan istri saya. Saya segera ke sana dan memberikan uang tersebut, jawab Kinzo berusaha mengikuti permainan para bandit tersebut. Baik. Kami tunggu kedatangan Anda.
Nanti kami akan segera memberitahukan alamat lengkap tempat ini lewat via. Para bandit tersebut mendesak Kinzo agar segera mengirim uang tebusan tersebut. Tidak lama sambungan telepon tersebut terputus. Anjani, gawat. Putriana sedang dalam bahaya. Dia disekap oleh kawanan bandit dan meminta uang tebusan kepada kita. Kinzo membeberkan hal buruk tersebut kepada Anjani. Mbak Putriana diculik. Ya Tuhan, ujian apalagi yang kau berikan kepada keluarga kami? Para bandit itu meminta tebusan kepada papa berapa ya? Anjani terkejut dan panik. Benar, Ma. Para bandit itu meminta tebusan sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Kinzo menggeram dan emosi. Banyak sekali. Itu namanya pemerasan, ucap Anjani yang masih duduk di sofa sambil meringkuk karena syok. Kita harus berencana untuk menggagalkan rencana bandit tersebut. Papa punya ide, kah? Tanya Anjani memberi saran. Kinzo terdiam sejenak untuk memikirkan solusi agar uang sebesar itu tidak sampai di tangan para bandit laknat tersebut. Apa kita membawa polisi saja, ya? Tanya Kinzo kepada Anjani istrinya. Nyawa Mbak Putriana akan terancam. Anjani ragu jika Kinzo membawa polisi ke markas bandit tersebut. Petugas polisi tersebut bersembunyi terlebih dahulu. Jika Putriana sudah di tangan kita, para petugas kepolisian itu bisa meringkus para bandit tersebut, jawab Kinzo sambil memegang dagunya. Terserah papa saja, yang penting papa dan Mbak Putriana selamat. Anjani lalu menurut apa kata Kinzo. Dert. Tiba-tiba Harley menelepon Kinzo. Kinzo lalu mulai mengangkat. Halo, ada apa Harley? Tanya Kinzo penasaran. Bagaimana keadaan mama? Dia baik-baik saja, kan? Tanya Harley di seberang telepon dengan perasaan khawatir kepada mamanya. Harley, kamu cepat pulang, mama kamu dalam keadaan bahaya. Dia diculik oleh beberapa komplotan bandit. Kinzo mulai menjelaskan kabar Putriana terhadap Harley. Lalu sambungan telepon tersebut terputus. Harley langsung menuju mobilnya untuk segera menyalakan mesin seraya mulai tancap gas menuju arah rumahnya dan dalam pikiran yang tidak karuan. Selama 15 menit berkendara, Harley sampai di depan rumahnya lalu segera mematikan mesin mobilnya dan segera turun dari mobil tersebut. Tidak lama Harley masuk ke dalam rumahnya dan di situ sudah ada mama tirinya dan Kinzo. Pa, Tante, bagaimana keadaan mama? Tanya Harley dengan raut wajah yang cemas. Kamu tenang Harley. Papa sedang memikir ulang bagaimana agar mama dan uang tebusan itu tidak jatuh ke tangan para bandit kejam itu, ucap Kinzo yang penuh emosi.